warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Yang saya hormati Bapak Tegar Pambuditama Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 5. Yang saya hormati Bu Iman selaku CGP dari SD Negeri Karangasem 5. Syukur alhamdulillah hari ini dalam suasana cerah kita dapat berkumpul bersama di ruang kelas 1 SD Negeri Karangasem 5 untuk menghadiri acara pendampingan individu kedua yang akan membahas visi dan prakarsa perubahan. Perlu Pak Tegar kami beritahukan bahwa saya hadir di SD Karangasem 5 karena mendapatkan SK dari Pak Wiyah kita per 16 Agustus 2021. Jadi saya di sini hampir 3 tahun. Pertama saat sini memang seperti ini keadaannya. Untuk lingkungan belum banyak yang berubah. Penekanan saya pertama ada pada standar tenaga pendidikan. Jadi dari 8 standar, karena saya lihat paling utama yang saya benahi dulu adalah standar tenaga kependidikan. Di SD Karangasem 5 dari tenaga kependidikan, alhamdulillah Pak, semua sudah linear, sarjana semuanya. Tenaga kependidikan SD Negeri Karangasem 5 juga sudah lengkap. Untuk guru kelas ada 6, guru mapel ada 2. Kemudian tenaga tas sudah ada 1, penjaga 1. Jadi semua jumlahnya 10. Sehingga alhamdulillah SD Karangasem 5 tidak ada beban untuk masalah tenaga kependidikan. Insya Allah mudah-mudahan semua, dan kemungkinan untuk mencari guru baru karena pensiun, karena mutasi, insya Allah tidak ada, ya mudah-mudahan. Jadi saya sendiri tenang Kak bekerja di sini. Kemudian langkah saya selanjutnya adalah meningkatkan kedisiplinan. Alhamdulillah disiplin waktu itu sudah saya tekankan dari tahun ketika 2021 memang belum sesuai dengan undang-undang sebagai ASN, karena sebetulnya kan jadwalnya Senin sampai Kamis itu jam 7 sampai jam 2. Kemudian Jumat jam 7 sampai jam 11, Sabtunya jam 7 sampai jam 12. Belum bisa ketika saya pertama masuk. Kemudian di tahun kedua saya terapkan seperti undang-undang sebagai ASN, kewajiban bekerjanya harus dengan waktu yang satu tadi. Alhamdulillah tahun 2023 juga sudah berjalan Pak. Hanya masih ada 1-2 yang belum bisa sepenuhnya memenuhi. Kemudian untuk standar berikutnya Satpras ini memang berat Pak. Di Karangasem 5 itu untuk mengalami perubahan membutuhkan dana ratusan juta. Sehingga kalau hanya mengandalkan bos kelihatannya suatu yang tidak memungkinkan, dan saya salah. Nanti saya jadi masalah. Bos dipakai untuk pembangunan yang senilai ratusan juta. Bosnya saja kan paling 1 tahun 184 juta sekitar segitu. Maka dari itu mohon doanya Pak Tegar, SD Karangasem 5 mendapat perhatian dari Disdikbud agar mengalami perubahan. Dan syukur alhamdulillah kaitan dengan program CGP, Bapak Ibu Guru SD Karangasem 5 semua mencoba mengikuti tes semua. Dari berarti 6 guru kelas, kemudian mapelnya 2. Kemudian untuk guru kan sudah dari dulu Bu ya, sudah lulus dari Kaman 1 ya. Ya. Jadi alhamdulillah beliau datang menambah jumlah CGP di SD Negeri Karangasem 5. Maka walaupun fisik gedungnya seperti ini, jangan ditanya dalamnya. Tidak sombong Pak ya, tidak sombong. Tetapi banyak yang
heran. Gue siji ora ono CGP, gue nganti 3. Alhamdulillah alamin. Harapan saya dengan CGP yang sudah lulus ini akan membawa dampak positif. Pertama dalam pembelajaran, ya, bisa meningkatkan, apalagi sekarang kurikulum merdeka, serba inovasi yang diminta Bapak Ibu. Karena di dalamnya mengandung harapan anak-anak senang berada di sekolah. Jadi seorang guru itu proses yang diutamakan, bukan hasil saja. Itu jadi CGP sangat satu. Sehingga Bu Emma dalam keadaan waktu libur begini itu sudah saya ngorok-ngorok Pak, wajib bagi semua. Namun apa daya, ada yang masih mudik, kemudian ada yang keperluan pendidikan anaknya, ya, sehingga tidak bisa hadir. Mohon maaf ya, tidak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan pendampingan individu. Kedua, yang akan membicarakan visi dan prakarsa perubahan, kita ikuti bersama, ya Bapak Ibu ya, sampai selesai dengan semangat. Saya juga akan ikut mendampingi. Untuk itu, dengan mengucap basmalah, acara pada hari ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ya. Acara pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hanifah SPGSD selaku Kepala Sekolah SDN Karangasem 5 Kabupaten Batang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru senior yang juga bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Ibu Nima Kurnian Rusuli selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Batang. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dari kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Berikutnya, kita salam senantiasa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman perang Badar. Bapak Ibu, sebelumnya kalau beberapa kali, ya masih satu kali kemarin di satu ya saya ke sini, tapi bertemu Bapak Ibu mungkin belum berkenalan. Di sini izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tegar Pambudi Tama. Asli saya di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Keseharian saya mengajar di SMK S Bintar Batang, di Boyolali. Di Bapak Ibu, di sini kali pertama saya kesini itu luar biasa. Jadi sebelum saya kesini itu saya menjadi dulu CGP. Jadi bagaimana saya dulu, saya sebelumnya kan melihat status beliau pada saat bulan apa itu ya, ketika iya pas PI1, sebelum PI1, seminggu sebelum PI1 ya, seminggu sebelum PI1 saya melihat status beliau ternyata drop. Terus kemudian apa namanya, ada pilihan sebenarnya, ada pilihan untuk Pak, bagaimana kalau PI1 kita nanti itu dilaksanakan di luar SD karena posisi SD-nya masih jauh. Kemudian saya
berkonsultasi kepada saya punya pimpinan, saya punya koordinator, itu kemudian diarahkan untuk tetap di lokasi PI pendampingan individu. Karena di sini saya melihat ya, satu poin penting ya saya amati di sini Bu. Jadi semangatnya Bapak Ibu guru untuk mengajar itu luar biasa. Walaupun tadi seperti yang Ibu katakan bahwa di sini memang dari segi Satgas, tapi semangatnya itu sangat luar biasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa ini nanti juga terkait dengan diskusi visi berkarsa perubahan ini itu sebagai media atau alat untuk kita nanti panjenengan semua, tidak hanya JDP tapi juga Bapak Ibu guru semua itu adalah agen perubahan. Agen perubahan yang dimaksudkan di sini adalah Bapak Ibu itu punya hak, ya, bahkan diwajibkan ya untuk merubah apa yang ada di sekolah ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini mungkin kan kalau ada, misalkan saya contohkan di salah satu komunitas praktisi. Dalam satu komunitas praktisi itu, kalau kita gali lebih dalam alasannya terbentuk komunitas praktisi, itu kan karena ada keresahan bersama terkait dengan misalkan pembelajaran atau metode pembelajaran baru yang itu memang harus membutuhkan workshop, diseminasi dan sebagainya itu. Nah, di sini di Karangasem ini juga mempunyai keresahan yang sama. Apa itu keresahannya? Ya ini lingkungan sekolah yang seperti ini. Lingkungan sekolah yang seperti ini itu bagaimana cara menanggulanginya atau bagaimana cara meminimalisir. Saya sampai sini kemarin PI1 luar biasa, PI2 ini juga luar biasa. Satu yang saya semangatnya, yang kedua ini Bapak Ibu guru itu luar biasa karena di tengah-tengah keadaan seperti ini masih bisa guyon. Itu luar biasa, itu sangat mahal. Guyonan itu sangat mahal karena untuk membangun chemistry itu ya memang betul-betul. Kalau kita menurut saya sepanang makan dan sebagainya menghadapi ini gimana ya? Kok di sini rock dan lain sebagainya, rock terus dan sebagainya malah makan ini kita nggak jadi ngajar. Ya, kita malah lemah dan sebagainya, boleh kok recek terus dan sebagainya, kotor terus setiap hari harus membersihkan dan sebagainya. Nah itu malah jadi satu poin penting karena di sini anak-anak kita itu diajarkan untuk bisa saling bahu-membahu bersama-sama membersihkan sekolah. Di situ juga ada kedisiplinan, sikap, seperti itu. Jadi bisa satu poin penting. Dan ini nanti monggo Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi nanti dalam diskusi visi dan berkarsa perubahan yang akan dipimpin atau dipandu oleh JDP. Nanti Bapak Ibu bisa saling memberikan umpan balik, berkolaborasi, ini sampai dengan refleksi apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan atau langkah apa saja untuk demi kemajuan SD kita tercinta ini. Ya, monggo bisa diikuti dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dan bisa mengikuti acara pendampingan individu 2 visi dan perangkatan perubahan. Yang terhormat Ibu Bapak, yang terhormat Ibu Hanifah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 5, yang terhormat Bapak Tegar Aguditama selaku pengajar praktek, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru
yang kami sayangi. Nah, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih karena bisa meluangkan waktu untuk acara yang saya yaitu pendampingan individu dan prakarsa perubahan. Nah, selanjutnya kita akan memutarkan video yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melihat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Sangkur Palaran, bukan lagi Sangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, tadi kita telah menyaksikan puisi berjudul Aku Indonesia karya Insinyur Soekarno. Beliau membacakan dengan semangat. Nah, Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan tanggapan tentang puisi tersebut? Silakan, mungkin Bu Sulis. Setelah saya menyaksikan puisi barusan, saya bisa menyimpulkan bahwa puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia ini yaitu tentang mencintai tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Begitu ya, terima kasih Bu Sulis. Semangat untuk mencapai kemerdekaan ya. Intinya seperti itu ya. Yuk, ada lagi, siapa lagi? Mungkin bisa
Mau nambahin tanggapannya? Bu Mawana bisa? Setelah saya tadi menyaksikan video yang diputar oleh Bu Irma tentang aku melihat Indonesia, sebenarnya sama Bu Sulis ya, itu semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, perjuangannya penuh semangat seperti itu Bu Irma. Terima kasih untuk Bu Sulis dan semangat. Maka dari puisi berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, yaitu puisi yang di dalamnya terkandung nasionalisme terhadap beraneka ragam budaya, suku, ras, agama yang disatukan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, saling melengkapi dan saling menambah wawasan budaya bangsa. Dalam pembelajaran ada beraneka macam pendekatan dan modelnya, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk memperlihatkan kepada murid agar merdeka dalam belajar. Tetap ya, untuk berpihak kepada murid pendidikan kita. Berikutnya akan saya putarkan video tentang kartun Bernadette yang berjudul Ice Climbing. Telah kita saksikan kartun berjudul Ice Climbing dari Bernadette. Tadi
kegigihan berkabar kita melihatnya, membawa semua peralatannya untuk naik ke gunung es yang tertinggi. Nah, menurut Bapak Ibu, tanggapannya bagaimana mengenai video tersebut? Adakah yang bisa memberi tanggapan? Menurut waktu yang kami berikan, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan pendapat saya ini. Setelah tadi diputarkan Bu Emma tentang kartun Bernard merupakan seekor beruang kutub, ya. Sebenarnya Bernard ini mungkin memiliki sifat yang ceroboh, ya, sedikit ceroboh, namun bukan ini yang kita ambil sisi positifnya. Dari Bernard tersebut kita dapat belajar bahwa kita mungkin karena kita guru memiliki kekuatan yang besar sebenarnya, dan Bernard ini memiliki kegigihan serta rasa ingin tahu yang besar pun, sehingga dengan kekuatannya dia dapat sampai tadi di atas walaupun akhirnya kembali turun. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bunda. Selanjutnya, pada dasarnya sama, karena tadi kita lihat bahwa Bernard tadi sebetulnya punya satu tujuan, memang ya, mau naik ke gunung es yang tertinggi ya, dan bagian tinggi. Tetapi dalam perjalanannya beliau menghadapi halangan, jatuh, bangun lagi, ya kan? Dengan upaya berbagai cara pakai palu gagal, dia kemudian pakai kuku, ternyata sampai di atas juga apalah daya karena es itu ya hancur juga tadi esnya ya. Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa kalau digambarkan sebagai guru, nanti ketika dalam pembelajaran lakukanlah semaksimal mungkin. Jadi ketika mengajar jangan putus asa. Ketika dihadapkan murid-murid yang tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, lakukan berbagai cara. Apalagi di dalam kurikulum merdeka yang sekarang, seorang guru harus bisa melayani siswa sesuai kemampuan belajarnya. Siswa yang belajar audio visual, hadapi atau berilah, layani dengan cara metode maupun model pembelajaran yang mendukung anak tersebut paham dengan kemampuan belajarnya video, audio, visual ataupun bentuk yang lain. Saya kira seperti itu. Jadi kita ambil kegigihannya, jangan diambil kegagalannya. Pada akhirnya gagal total itu satu semuanya. Tapi kita ambil prosesnya, ya prosesnya ya Allah luar biasa. Terus terang Pak, saya sangat bersyukur ada pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan di tahun 2023, 2024 pembelajaran di kelas guru-guru SD Karangasem 5 menerapkan apa yang kita lakukan. Siapa tadi? Bernard ya, gigih luar biasa, gitu ya. Jadi jangan putus asa. Begitu Bernard. terima kasih Bu Hanifah untuk tanggapannya. Mungkin ada rekan guru lainnya yang bisa menanggapi lagi. Bisa. Terima kasih Bu Emma atas waktunya. Saya hanya akan menambah sedikit tentang video dari Bernard. Jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kita butuh yang namanya kerja keras dan usaha. Walaupun pada akhirnya dia gagal, tapi dia tetap berusaha untuk mencapai tujuan. Dia sudah sampai puncak dan dia sudah senang dengan tujuannya yang sudah tercapai itu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kasih aplaus untuk tanggapan Bapak Ibu guru. Nah, makna dari video Bernard yang berjudul Es Climbing pada video tersebut menggambarkan bahwa untuk mencapai sesuatu hal yang ingin kita wujudkan,
diperlukan proses yang tidak mudah dan pantang menyerah. Jadi kita harus selalu semangat dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi dan nantinya juga akan menjadikan refleksi terhadap visi yang ada pada sekolah kita pada saat ini. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, dan gambaran yang ingin dicapai di masa depan. Nah, jadi visi dan tujuan ini tak lain untuk menciptakan motivasi, menginspirasi yang akan dipilih dan diwujudkan untuk mimpi-mimpi kita ke depan. Adapun tujuan dari diskusi kita yaitu yang pertama, melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah, impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dan segala sisinya dengan tepat. Nanti Bapak Ibu akan mengisi kalimat perumpang yang seperti ada di depan. Nanti rekan guru akan membagikan post-it untuk mengisikan impian. Contohnya, impian murid kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, yang apa, yang seperti apa yang ingin diimpikan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, nanti satu persatu kita akan membahasnya. Yang pertama dulu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Silakan dibagi post-itnya, Bu. Nanti setelah menulis bisa langsung ditempelkan deh. Ini semuanya apa? Satu dulu. Nomor satu dulu. Yang nomor satu yang kita memimpikan murid-murid yang. Nomor duanya kita percaya bahwa murid adalah. Nomor tiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa.
tentang mimpi-mimpi kita, yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Apakah Bapak Ibu mau membacakan? Siapa yang bisa membacakan ke depan? Atau dari sini sudah boleh? Mungkin Bu Niken? Baik. Jawaban saya yang dia. Soalnya kalau yang lain tidak terlihat. Jawaban Bu Niken sendiri. Silakan. Terima kasih Bu Emma. Saya memimpikan murid yang ceria dan antusias ketika berada di lingkungan sekolah, baik saat pembelajaran maupun saat bermain di dalam dan di luar kelas. Terima kasih. Mungkin bisa yang lainnya, Bu Yuni mungkin jawabannya. Jawabannya Yang pertama kita memimpikan murid-murid ya. Saya itu tentang anak itu berilmu, pengetahuan dan berkarakter sesuai profil belajar Pancasila serta menguasai adab 21. Itu saya. Oke, terima kasih Bu Yuni. Kita memimpikan murid-murid yang pertama kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita memimpikan murid-murid yang sehat jasmani dan rohani, bahagia belajar, riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, suka berbagi, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang berilmu, pengetahuan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila serta menguasai abad 21. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang ceria dan antusias ketika berada di lingkungan sekolah, baik saat belajar maupun saat bermain di dalam dan di luar kelas. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang berilmu, disiplin, jujur, bertanggung jawab, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kalimat rumah berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah. Silakan Ibu untuk membagikan posisinya. Orang senang nek orang sing kumpus. Kan dilihat lebih enak. Betul sekali. Tukang resep-resep. Seperti itu. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama. Selanjutnya yaitu kalimat rumah berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah. Ada yang mau untuk membacakan jawabannya? Mungkin Bu Sulis yang suka dengan kerapian.
aset bangsa yang memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing, sehingga perlu dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya apa yang mereka miliki. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin Paus. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, berkarakter, merdeka, dan bahagia. Ya, terima kasih. Kita akan membacakan semuanya. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter yang unik dan memiliki bakat yang berbeda-beda yang perlu untuk dikembangkan. Kita percaya bahwa murid adalah generasi milenial yang akan meneruskan perjuangan di negeri ini yang jujur, adil, dan disiplin. Kita percaya bahwa murid adalah objek utama atau sasaran utama dalam mengambil semua kebijakan sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, berkarakter, merdeka, dan bahagia. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing, sehingga perlu dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Selanjutnya kalimat rumpun berikutnya. Kalimat rumpun selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Terima kasih Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Silakan untuk yang mau berpendapat, mungkin Bu Yuni bisa. Terima kasih. Saya mengutamakan kepentingan murid seperti membuat sekolah nyaman untuk belajar, fasilitas yang lengkap untuk pembelajaran murid. Terima kasih Bu Yuni. Selanjutnya mungkin bisa Bu Ide. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin selanjutnya untuk Bu Muhammad. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid.
di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, kepentingan di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid seperti membuat sekolah yang nyaman untuk belajar, fasilitas yang lengkap untuk pembelajaran murid. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan murid dalam menerima pelajaran dan bersosialisasi. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Kalimat berupa yang selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa yang mau membacakan? Yo, siapa? Kemudian mungkin. Ya, saya Bubu. Bu Iman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya mungkin ditulis. Ya, terima kasih. Murid di sekolah itu sadar bahwa dirinya itu belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar setiap bisa hidup secara mandiri. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Sulis. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan salah satu tempat yang menyenangkan untuk menyalurkan minat dan bakat masing-masing. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang luhur. Murid di sekolah kita sadar betul
betul bahwa belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya supaya berbahagia dan bisa memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif serta dapat memaksimalkan potensi diri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak, karakter dan budi pekerti harus dijunjung tinggi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Selanjutnya yaitu kalimat banyak yang berikutnya. Kalimat pembukaan yang berikutnya yaitu kita belajar di sekolah ini yakin untuk. Terima kasih untuk Bapak. Kita di sekolah ini yakin untuk. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan demikian. Kita warga di sekolah yakin untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya mungkin dari Bu Yuni. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi pamong, fasilitator, motivator, inspirator, dan partner yang baik buat semua murid di sekolah. Ya, terima kasih Bu Yuni dan tentunya kita di sekolah ini yang yakin untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan memimpin murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi pamong, fasilitator, motivator, inspirator, dan partner yang baik buat semua murid di sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kita di sekolah ini yakin untuk meningkatkan kreativitas, membangun karakter yang baik di sekolah, serta diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya pada tempat berikutnya yaitu kalimat perubahan selanjutnya. Kita sadar pada sekolah ini paham bahwa terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman dulu. Kita berjalan ke jalan ini paham bahwa silakan umum bisa memberikan tanggapan. Iya, kita dapat sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang berpusat pada diri dapat ciptakan suasana jadi menyenangkan. Itu tanggapan dari buku. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin Bu Yusi. Pembelajaran akan menyenangkan jika menggunakan model, metode dan strategi yang tepat dan menarik perhatian. Terus, saya besar. Terima kasih Bapak dan Bu Yus. Kita sadar di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Kita sadar di sekolah ini paham bahwa pembelajaran akan menyenangkan jika menggunakan model, metode dan strategi yang tepat dan menarik perhatian murid. Kita sadar di sekolah ini paham bahwa suksesnya pendidikan adalah seberapa besar kita
dapat memberi tuntunan yang baik pada murid. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kepentingan murid lebih diutamakan, mengajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman, pembelajaran pihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan tanpa paksaan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan gerakan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Terima kasih untuk tanggapannya. Bisa beri tepuk Serangkaian kali ini merupakan mimpi kita yang akan kita wujudkan pada murid kita di masa yang akan datang. Sesuai dengan visi dari SMP Negeri 5 yaitu visi SD Negeri 5. Silakan dibaca Bapak Ibu. Visi SD Negeri 5 itu terwujudnya dalam hati nih. Visi SD Negeri 5 terwujudnya lingkungan sekolah yang ramah dan menyenangkan dalam membentuk peserta didik berpengalaman kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berpendidikan global. Menurut Bapak Ibu, apakah visi dari SD Negeri 5 ini sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila? Apakah sudah komplit? Sudah komplit. Apakah perlu ada tambahan atau pengembangan? Itu cukup. Berarti cukup sudah sesuai. Bapak Ibu, sekarang kita bisa refleksikan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Perasaan Anda bagaimana setelah melakukan kegiatan ini? Terus bagaimana pengalaman Anda setelah melakukan kegiatan ini? Bisa kalau mau direfleksikan siapa kira-kira? Oh, ya, silakan. Terima kasih. Saya akan menanggapi tentang visi ya. Dengan mengikuti diskusi ini, saya memperoleh tambahan ilmu tentang bagaimana cara merumuskan visi di SD kita. Terima kasih Bu Emma. Ya. Selanjutnya mungkin dari pertanyaan yang lain. Kuningan atau ditulis silakan. Dari kegiatan ini saya sangat senang dan refleksinya saya mendapatkan pengetahuan baru dalam merumuskan visi supaya sesuai dengan impian atau cita-cita yang akan kita wujudkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kiken dan Bu Yuni telah merefleksikan bahwa dalam kegiatan ini kita memperoleh ilmu baru cara membuat visi, yaitu adalah merangkai impian-impian kita untuk mewujudkan pendidikan yang kita impikan masa depan melalui visi dan membuat visi itu tidak bisa sendiri, yaitu dilakukan secara kolaborasi dan didiskusikan. Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita mengisi umpan balik.
kita tadi telah melaksanakan diskusi yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu sangat antusias sekali. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Beri aplaus yang meriah untuk diskusi. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Darman Bintang SPD. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali diskusinya, antusias. Ada beberapa hal yang mungkin ini saya tambahkan saja, bukan mengoreksi, bukan mengevaluasi, tapi menambahkan saja hal yang sudah luar biasa tadi. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mengelaborasi terkait dengan video-video yang ditampilkan, video Pak Kamal yang membacakan video aku Indonesia, puisi aku Indonesia, kemudian video Bernabir, dan sampai dengan kita diskusi di sini itu Bapak Ibu sudah luar biasa punya mimpi-mimpi baik yang nantinya akan dilaksanakan dalam rangka memajukan sekolah tercinta kita ini. Jadi menurut saya Ibu Hanifah, ini untuk dukungan dari rekan-rekan ini sangat luar biasa. Tadi diskusinya sangat hidup, saling istilahnya merefleksi diri masing-masing begitu. Artinya dengan tadi ada 6 kalimat perumpang ini bisa diteruskan dan bisa istilahnya rekan-rekan guru itu punya mimpi-mimpi yang sangat luar biasa. Nah, di sini harapannya nanti ke depan untuk Bapak Ibu semuanya di SDN Karangasem 5 ini dapat mewujudkannya dalam satu visi misi dan bergerak bersama di dalam prakarsa perubahan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, poin penting yang ingin kami tekankan ada titipan juga dari dinas dan juga dari DPP terkait dengan diskusi visi prakarsa perubahan ini. Artinya dari kesempatan demi kesempatan PP dan CDP itu melakukan kegiatan, mohon ini bisa dimaknai sebagai kegiatan yang membaikkan, ya, membaikkan program sekolah, ya, dalam rangka membaikkan program sekolah. Jadi semangat ini mohon didukung. Ibu Emma tidak akan bisa bekerja sendirian, tentunya butuh dari dukungan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian berikutnya mohon untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan terhadap murid. Tadi Bapak Ibu sudah ada beberapa yang memimpikan muridnya adalah murid-murid yang ceria, berkarakter, disiplin. Ya. Itu juga untuk murid di sini itu juga diimpikan sebagai pribadinya yang unik. Jadi pribadi unik ini sendiri berarti Bapak Ibu mengetahui atau sadar betul bahwa murid-murid di sini itu berasal dari lingkungan atau berasal dari keluarga yang mungkin budayanya berbeda-beda. Artinya sampai di sekolahan itu monggo Bapak Ibu bisa komunikasikan terkait dengan metodenya itu mau memakai metode yang apa. Ya. Kemarin di PI1 itu Bu Ema sudah kami tanya terkait dengan RTL atau rencana tindak lanjutnya. Di sini Bu Ema kan selaku pemangku guru kelas 1, guru kelas 1. Ya. Di guru kelas 1 ini memang tantangannya luar biasa karena kelas 1 tentunya ada yang namanya istilahnya kalau di awal itu sebelum masuk pembelajaran kan ada pengujian kelas. Anak-anak kelas 1 kan masih belum berjalan, pengennya bermain dan sebagainya. Nah ini mau dikondisikan nanti metodenya seperti apa. Anak-anak kelas 1 atau kelas bawah 1, 2, 3 itu atau yang mungkin bisa terapkan juga ke 4, 5, 6 itu terkait dengan metodenya adalah metode yang menyenangkan. Betul Bapak Ibu sudah menyampaikan itu. Jadi anak-anak SD terutama itu mereka akan senang ketika metodenya adalah bermain. Dan dengan bermain itu
tanpa sengaja mereka itu telah belajar. Nah begitu. Jadi mereka senang, tapi tidak sengaja atau secara kita rencanakan ya, tapi mereka merasanya tidak sengaja. Oh, saya ternyata telah belajar. Gitu. Jadi mereka membuat prakarya, mereka membuat apa kerajinan dan sebagainya. Ternyata mereka telah belajar bergotong royong, ya, belajar untuk tadi yang disampaikan Bapak Ibu semua. Artinya itu. Jadi monggo ini nanti niat baik ini bisa diteruskan ke depannya dengan tentu saja di sini kami apresiasi sekali dukungan sangat luar biasa dari pihak sekolah itu. Oke, ini kedepannya semoga bisa menjadikan SDN Karangasem ini lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pengajar praktek Bapak Tegar Pamburitama, dan terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah Ibu Hanifah SPDSD dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati. Sekian diskusi hari ini, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah.